Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safa di IKN. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan nih kesibukan dari insan otorita IKN dan masyarakat. Mulai dari kita akan melihat bagaimana kita mengikuti kultum di sebuah hari di Masjid Negara. Habis itu kita akan mengikuti Jumat belajar di kantor ya. Dan kita ke Masjid Negara untuk sholat Jumat. Selanjutnya kita akan ikut pengajian di sore harinya. Oke teman-teman, sebelum menonton videonya jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar ada notif jika ada video terbaru dari saya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, ini suasana kultum subuh ya. Saya tidak akan banyak bicara, tapi semoga suara dari Ustadz kedengaran. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang ada di Masjid Negara. Ini adalah Ustadz ya, salah satu dari pengurus dari MUI Pusat, teman-teman. Oke, silahkan ya, semoga suara Ustadznya terdengar. Diberikan seseorang itu yang ada agar dia semakin sadar usaha masjid dan masjid. Kita tidak akan menyanyikan satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat subuh itu dipersaksikan namanya. Kalau sholat maghrib, sholat isya, semua dilihat. Tapi sholat subuh dan sholat asar dipersaksikan. Maksudnya apa? Di waktu sholat asar dan subuh terjadi shift pergantian tugas mereka yang khusus melakukan amal jannah wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah kembali menghidupkan kepada hamba setelah Engkau matikan, karena pada akhirnya semua yang akan kembali kepada Allah. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau nggak hafal masyarakat apakah kita menyebut dalam bahasa Indonesia, setiap kita bangun tidur, baik bangun tidur di malam hari atau siang, pokoknya setelah bangun tidur hari ke-10 dari Muhammad. Ini hari yang sangat istimewa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam fi syahr Muharram. Dalam riwayat lain, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam Asyura. Sebaiknya ibadah puasa setelah ibadah puasa dan setelah setiap mereka. Kalau nggak percaya, coba sambil mati dulu saya jadi fakir. Itu wujudnya jadi cahaya ini. Itu baca satu huruf karena bukan satu surat. Itu lihat asal-asal. Tapi kalau dalam keadaan wudhu ada yang katakan 25 kali. Ada yang katakan 50 kebaikan. Jadi kita baca alif lam mim itu 30 kebaikan kalau kita tidak ada. Tapi kalau kita harus 100 kebaikan. Jadi daripada kita nyanyi sholat, usaha kita sholat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengajiannya sudah selesai teman-teman. Ini kita lagi salam-salaman ya. Nanti akan akhirnya berakhirnya kegiatan di subuh hari ini teman-teman. Dan ini ternyata lumayan ya, kultumnya agak lama ya, hampir kuliah 70 menit nih. Soalnya kami keluar udah pagi teman-teman ya. Ini juga ada Jumat berkah seperti biasanya teman-teman. Ini suasana pagi ya, ini sudah jam 6 lewat nih di Masjid Negara. Habis ini kita akan lanjut teman-teman ke kantor.
kita akan mengikuti Jumat belajar ya di kantor. Ini bisa sangat bagus ya materinya teman-teman. Jadi ini Jumat belajar juga ini rutin ya tiap Jumat. Kali ini adalah seminar kupas tuntas dampak ekonomi IKN. Nah, pematerinya ada 3 orang ya, dan yang membuka adalah Ibu Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan teman-teman, Ibu Mia ya. Nanti kita lihat ya sambutan-sambutan beliau ya, cuplikan-cuplikannya saja teman-teman, karena kalau kita ikut dari awal sampai akhir, ini bakal lama nih kalau videonya kita tampilkan semua. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Semoga suaranya kedengaran ya. Saya akan kutip beberapa dan tidak saya mute ya suaranya baik. Ini sudah dibuka oleh MC. Berdoa dimulai. Awali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepada Ibu Mia Amalia, kami persilakan. Dari PPSP, kemudian juga dari PT FNI ya. Dan yang tidak kalah penting tentu saja kami pun mendapatkan review dari banyak pakar. Pak Arif Ansori ya, salah satunya, kemudian Bu Fauzia Zen yang sekarang ada di IIB ya, lalu juga kita di Fakultas banyak pakarnya ya. Kami ucapkan terima kasih sehingga materi yang nanti dapat berapa besar kesejahteraan masyarakat ini mampu kita tingkatkan, dan itu dimulai dari kita mulai mendalami dulu. Semoga seminar ini mampu menghasilkan pemahaman mengenai pembangunan IKN sehingga bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya teman-teman, Bapak Ibu, keberhasilan IKN ini diukur nantinya dari kemampuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memperkuat daya saing Indonesia, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan RPJP ya, yang telah ditetapkan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman, Bapak dan Ibu. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Ibu Mia Amalia. Untuk langsung pada pemaparan materi pertama, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi pertama dengan topik dampak ekonomi pembangunan IKN terhadap Kalimantan Timur dan wilayah sekitar, yang akan disampaikan oleh Bapak Pungki Widi Arianto selaku Direktur Perencanaan Makro Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepada Bapak Pungki Widi Arianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Mia selaku Deputi Bidang Perencanaan Pertanahan, dan juga Pak Agung Mujahid selaku Deputi THD, Pak Thomas selaku Deputi Pengendalian Pembangunan, Pak dari BI, dari Perbankan, Pak rekan langsung ke kabutnya aja. Baik, ini kami ajak Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan pakai handphonenya masing-masing untuk survei atau mengisi kuis nanti yang menang anggaran, dan juga dari segi ekonomi dan sosial dan berbagai indikator pembangunan. Sudah terjadi berapa, apa saja sudah terbangun, tapi sebenarnya adalah pertanyaan strategisnya yang akan kita yang selama ini sebenarnya sudah menjadi pertanyaan bersama adalah apa sih sebenarnya dampak IKN ini, kenapa harus ke Bumi Harapan di baksonya Lekno dan sekitarnya, atau mengalir di Rusun, Gami, atau mengalirnya di Balikpapan di BSB, atau mengalirnya di tempat asal Kalimantan. Kemudian yang terakhir adalah dalam konteks kabupaten, kita bandingkan PPU dengan kabupaten kota sekitarnya. Nah, untuk Kalimantan dengan Kalimantan di luar Pulau Kalimantan,
Lalu kami juga menilai bahwa yang dari transaksi nilai besar yaitu RTGS, kalau Bapak Ibu yang besar-besar lah, nah itu namanya RTGS yang biayanya agak sedikit lebih menengah. Nah itu juga saat ini juga masih tumbuh walaupun sedikit melandai ya Bapak Ibu ya. Nah lalu kita lihat juga bahwa untuk uang rupiah kita ada namanya indikator inflow dan outflow Bapak Ibu. Jadi inflow itu adalah bagaimana uang-uang yang ada di dalam masyarakat ditarik ke dalam infrastruktur Bank Indonesia. Yang outflow kita berarti mengedarkan rupiah keluar dari infrastruktur Bank Indonesia. Nah saat ini kita di triwulan 2 banyak ya, jadi kita banyak outflow nih di triwulan 1 mengeluarkan uang baru nanti di triwulan di triwulan berikutnya di triwulan 2 itu biasanya kita akan menyerap banyak tuh dari hasil Idul Fitri yang uangnya keluar sekarang nyerap balik. Jadi kita kondisinya semoga otorita IKN terus maju dan berkembang. Tepuk tangan untuk otorita IKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari BPS Direktur Industri dan juga tentu saja dari Bank Indonesia Pak Azhari Novi Asisten Direktur untuk wilayah Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kami belum dapat ke IKN dan sampai saat ini kami juga mohon maaf sama sekali belum pernah juga ke IKN walaupun Pak Direktur Makro Pak Pungki mengundang kami secara langsung. Mohon izin dan kami akan menyampaikannya secara atau pendapatan per kapita. Kenapa kita menggunakan GNI yang hingga nanti di 2045 mencapai 23.000 atau 30.000? Karena hal ini mencerminkan kesejahteraan atau pembangunan ekonomi yang juga sudah melihat ada berbagai unsur gitu. Yang pertama untuk mencapai GNI kapita kita. Mohon maaf tadi terlambat karena mengantar itu dulu dari Samarinda ke Balikpapan baru ke sini. Izin saya menanggapi beberapa hal tadi yang disampaikan. Jadi yang menarik adalah tadi yang disampaikan ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain yang cenderung mengembangkannya itu dari wilayah kecil. Tetapi di leading indikator yang dikumpulkan oleh teman-teman ekonom itu belum sampai ke sana. Dan sekarang masuk di sesi diskusi teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta yang mengikuti seminar pagi hari ini ya. Dan diskusinya sangat menarik teman-teman. Bahkan ada Pak Deputi juga yang bertanya ya dan menanggapi paparan dari para pemateri. Terus menonton ya teman-teman. Khusus Bupati PPU lah waktu itu. Makanya kalau ibunya Amalia, Pak Thomas atau kalau nggak salah ada namanya Ibu untuk Bapenas nih. Tadi disampaikan bahwa hilirisasi maupun belum beralihnya ya dari konstruksi ke industri itu karena apa? Gitu. Kemudian ini Pak Idrus, saya juga pengen update. Malaysia sekarang sudah mulai membangun Trans Borneo Railway dengan Tanjung Selor. Nanti begitu terhubung rame gitu ya. Kita pengen juga memulai dari wilayah NKRI yang ada di Kalimantan ini. Kenapa dan kapan itu ada? Import kultur, bukan hanya import kultur dari mereka nantinya. Industri kreatif lainnya maupun industri manufaktur. Baik, tiga dulu ya. Tadi dari pertama di Pak Wahidin, kemudian dari Pak Deputi, Pak Agung, dan ada waktu untuk mengembangkan satu kawasan. Dan kita taruhlah mengembangkan kawasan Karyangau diperlukan beberapa step. IKN itu sudah berdampak seperti apa? Seperti tadi disampaikan. Nah kemudian menuju pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan dampak itu dengan mungkin lebih tinggi. Nah sebelum ke situ kami ingin memberikan data pertama bahwa investment capital output ratio kita ini cukup tinggi. Dan di akhir ini ada
arahan dari Pak Bas ya sebagai kepala otorita IKN ya. Semoga terdengar ya teman-teman. Ya, Pak Bas fokusnya di programmer ya, atau yang menyusun program biar ada bukti nyata ya dari implementasi roadmap yang sudah ada. Dengan adanya premisnya, jadi terus harus belajar dengan primat belajar kita. Saya lihat nih Pak Pungki kok lebih bagus dari aslinya. Kalau Umnya kan lebih bagus aslinya daripada fotonya. Balikannya. Rekan-rekan sekalian, tadi saya ikut, mohon maaf karena tadi ada IWAPI. IWAPI itu yang akan ngisi program kita. Kalau saya tadi lihat ada dua hal yang saya tangkap tadi dari Pak Ibnu tentang gimana kita menghidupkan hub yang tadi ada koridor-koridor. Itu adalah program untuk menghidupkan koridor itu. Salah satunya tadi disampaikan konektivitas. Ya, kalau itu nggak ada konektivitasnya ya tinggal koridor. Mohon maaf seperti dulu MP3I ya tinggal planningnya saja. Jadi kemudian ICOR tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita turunkan di IKN, sekarang ini IKN kita sudah punya prasarana yang sudah terbangun. Jangan sampai gagal, jangan terus dikasih ini harus ini. Orang mau investasi sudah dikasih, sudah diweden-wedeni gitu kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, mundur. Alhamdulillah bisa berhasil. Mudah-mudahan akan segera dibangun. Nah itu pasti akan meningkatkan ekonomi kita. Termasuk misalnya setelah diakhiri sama Pak Bas teman-teman, kita lanjut untuk Jumatan teman-teman di Masjid Negara ya. Ini pematerinya ternyata yang khutbah adalah yang tadi mengisi subuh teman-teman ya, kultum. Ini kita tidak banyak ambil video karena kita akan konsentrasi jemaahnya teman-teman banyak ya. Ini sudah selesai teman-teman, sudah selesai sholat sunnah dan jamaah sudah pada bubar ya. Kita mengambil momen-momen dulu nih. Ternyata banyak juga yang kerumuni Pak Bas setelah Jumatan. Mungkin ada diskusi ya dari beberapa instansi. Dan kita lanjut kegiatan persiapan di sore hari teman-teman. Ini adalah sebelum sholat asar, sebelum pengajian teman-teman. Kali ini kita akan ikut pengajian dan pesertanya lumayan banyak ya, banyak ini teman-teman. Sambil menunggu nih, nah dia itu loh temanya tuh, spirit hijrah ya dalam ekosistem investasi IKN yang aman. Nah tadi sambil bicara ya, itu ada makanan ya yang disediakan. Oke teman-teman, ini masih menunggu untuk pembukaan. Kita lanjut, apa tadi temanya? Spirit hijrah dalam ekosistem investasi IKN yang amanah, transparan dan terkait. Ini sudah ditutup oleh MC teman-teman. Dan kita akan menyimak ya apa yang disampaikan oleh penceramahnya. Ini ada tilawah dulu sebelum dimulai ceramah. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Terus dinonton sampai akhir. Kita setelah tilawah ada sambutan atau laporan ya dari ketua pelaksana yaitu direktur pembiayaan ya. Habis itu dilanjut oleh ceramah oleh Ustadz teman-teman. Untuk materi-materinya saya akan lampirkan ya, saya akan screenshot shoot ya materi-materinya yang disampaikan Ustadz, karena terima kasih kepada Pak Nafa atas sambutan dan laporannya. Berikutnya, hadirin yang kami muliakan, kini tibalah kita pada acara inti hari ini, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mufli Safitra MSc. Beliau merupakan akademisi MSc,
meter selatan terpadu. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan dalam pengajian rutin otorita Ibu Kota Negara yang tema pada hari ini salah satu tema yang sebenarnya bisa sampai triliunan, ada 271 triliun. Itu saking seriusnya orang mengerjakan sebuah proses tapi tidak benar. Maka buku bukan cuma serius, tapi prosesnya benar atau tidak. Tadi sebelum saya juga mulai saya ngaji, bila ada yang sedang kesulitan uang, datangi saya. Karena di Ustadz yang menawarkan, maka saya mau mengajukan, bisakah dibantu anak saya? Kenapa Pak? Ini anak saya dari WA saya, tolong dibantu. Isinya adalah seorang anak perempuan yang sedang meminta tolong kepada dari bangsa yang mungkin banyak bergantung pada asing, bangsa yang mungkin sebagian dari ASN-nya mungkin dianggap produktivitasnya kurang, hijrah menjadi bangsa yang berbeda. Saya nggak berani juga membandingkan kita dengan negara lain. Kalau negara lain, usahakan orientasinya bukan cuma yang penting saya ngerjakan tugas, sobat apa yang terjadi di masa mendatang, karena yang penting saya dapat gaji. Tadi saya sempat nanya-nanya sama yang ini, gajinya berapa ya? Dulu saya SN 2,7 juta. Di sini berapa? Investasi IKN yang amanah. Teman-teman Gen Z nanti yang menjadi pejabat-pejabat mungkin 5-10 tahun lagi, hindarkan semua investasi ini. Contoh begini, di masa lampau, di masa dulu, di zaman jahiliyah, orang transaksi itu bisa pakai lempar batu, namanya belok kasar. Kayak gini, misalnya iklan, dijual tanah 20 dinar. Kalau di zaman saya jujur, yang terpercaya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi, bersama orang-orang siddiq dan para orang-orang yang mati syahid. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Tapi bagaimana untuk ekosistem yang terbentuk? Di antaranya orang-orangnya juga satu sampai yang lain harus terpercaya. Dimulai dari yang tadi, dimulai dari sholat subuh. Kalau bisa kita belajar. Ini kemarin siang saya dilamar oleh salah satu perusahaan bidang ada dia punya beberapa bidang, di antaranya adalah developer dan lain-lain. Ustaz, kami mau lamar. Tadi makanya Pak Direktur tadi ada menyinggung pada dia yang hibah. Yang tadi ada di bagian teman-teman yang mungkin mengumpulkan donasi bagian 10. Hendaknya ada yang namanya tawakal dan optimisme. Tawakal itu ketika kita sudah berusaha mengerjakan yang terbaik, serius, benar, lalu nanti untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan bagaimana Allah yang mengatur. Kadang gagal, kadang sesuai dengan harapan. Dan hati nanti hasil. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini semua kebaikan. Wafilah surat hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dalam akhirat kami. Wafilah kepada dan selamatkanlah kami semua dari siksa kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir sesi ada penyerahan donasi ya berupa barang layak pakai yang telah dikumpulkan dari insan otorita ke pengelola ini berhasil mengumpulkan sebanyak lebih dari 1.200 barang dan pakaian layak pakai. Oke, begitu teman-teman produktivitas kita hari ini. Jadi tadi itu adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh DKM Masjid Negara dan pengurus dari DKM Otorita IKN ya, Masjid Otorita. Jadi tiap bulan tuh kita memang ada pengajian rutin untuk insan otorita dan mitra-mitranya. Ada juga tuh ibu-ibu dari DWP IKN. Oke teman-teman, semoga kita terus produktif ya di IKN. Dan hari Jumat ini adalah Jumat yang berkah, ini juga bulan Muharram ya. Semoga semuanya berkah ya ke depannya dan IKN semakin maju. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa dukung channelnya dengan like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman biar ada notif jika ada video terbaru dari saya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.